Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar tentang prinsip geografi, yakni tentang prinsip persebaran dan interrelasi. Selamat menyaksikan. Bismillahirrahmanirrahim. Pada kesempatan kali ini kita akan bahas tentang prinsip geografi. Ya, kita akan membedakan apa perbedaan dari 4 prinsip geografi yang ada. Nah, seperti yang kita tahu, ada 4 prinsip geografi. Yang pertama adalah prinsip persebaran. Persebaran alam yang tidak merata di permukaan bumi meliputi bentang alam, tumbuhan, hewan, dan manusia disebut dengan prinsip persebaran. Nah, perhatikan paragraf ini. Ya, semua kekayaan alam diolah lagi menjadi material yang dapat digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Minyak bumi yang tersebar di Cepu, Tarakan, dan Sorong misalnya diolah menjadi aftur, avgas, premium, dan solar. Gas alam yang tersebar di Arun, Tangguh, dan Pulau Natuna diolah menjadi LNG dan PNG. Batu bara yang tersebar di wilayah Ombilin, Bukit Asam, Kalimantan, dan Sumatera dapat diolah menjadi briket batu bara. Nah, kata-kata kunci ini tersebar, kemudian tersebar. Ini semua adalah kata kunci yang bisa memberikan kita pemahaman bahwa prinsip geografi yang digunakan pada paragraf ini adalah prinsip persebaran. Kita lanjutkan ke prinsip yang kedua. Ya, ini juga contoh prinsip persebaran mengenai sebaran budaya di Indonesia. Ya, yang kedua adalah prinsip interrelasi. Ya, yakni suatu hubungan saling terkait suatu ruang atau gejala satu dengan gejala lain yang kita sebut dengan prinsip interrelasi. Hubungan antara satu faktor dengan faktor lain tersebut antara lain adalah hubungan faktor fisik dengan faktor fisik, faktor manusia dengan faktor manusia, dan faktor fisik dengan faktor manusia, ya, yang pada akhirnya akan bisa diketahui karakteristik atau gejala yang ada pada suatu wilayah tersebut. Sebagai contoh, ini ada beberapa kalimat, perhatikan. Pembalakan liar menyebabkan erosi tanah dan banjir. Kalau kita cermati, pembalakan liar ini adalah faktor manusia, erosi tanah ini adalah faktor fisik. Banjir di Jakarta disebabkan karena ada hujan di wilayah Bogor. Banjir ini faktor fisik, hujan di wilayah Bogor juga faktor fisik. Menipisnya lapisan ozon disebabkan oleh penggunaan CFC yang berlebihan. Menipisnya lapisan ozon ini fenomena fisik. Penggunaan CFC yang berlebihan ini adalah faktor manusia. Dan kata kunci yang digunakan adalah di sini ada sebab akibat. Ada kata menyebabkan. Ini adalah kata kunci untuk prinsip interrelasi. Demikian pembahasan kita hari ini. Semoga bermanfaat. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.